Mengasihi atau dikasihi. Saudara, berbicara mengasihi atau dikasihi, ini merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Semua manusia ingin dikasihi. Nah, satu hal, kita tahu bahwa perintah Tuhan adalah sudah kita menerima kasih, maka kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Boleh katakan amin? Di Matius 22 ayat 34 sampai ke 40 firman Tuhan berkata, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu semua, Matius 22 ayat 34 sampai ke 40 bercerita tentang mengasihi atau dikasihi yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, atau juga lebih luasnya bagi setiap makhluk hidup tentunya. Nah, dalam levelnya masing-masing, setiap makhluk hidup mempunyai dimensi kasih itu. Pertanyaannya, mana yang lebih penting, mengasihi atau dikasihi? Jawabannya, sama-sama penting, karena itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Amin. Pada manusia, mengasihi atau dikasihi adalah nilai luhur yang universal yang didasari dengan kesadaran diri untuk bertindak dan merasakan. Tanpa nilai itu, maka manusia akan menjadi kering, cenderung brutal dan antisosial. Demikian juga dengan tanaman atau binatang. Jika mereka dirawat dengan penuh kasih, maka mereka akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Tuhan Yesus menegaskan bahwa mengasihi merupakan rangkuman seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Peraturan harus ini dan itu, tidak boleh ini dan itu, dirangkum secara padat dengan perintah mengasihi. Kasih, itulah yang seharusnya menjadi kesadaran manusia yang bisa berpikir dan merasakan. Ada begitu banyak ungkapan kasih, juga pengertian yang bermacam-macam. Namun yang jelas, perintah kasih ini ditujukan bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Katakan amin. Mengasihi berarti menjadikan hidup ini menjadi berharga. Memandang orang lain juga sebagai yang berharga. Melihat lingkungan sekitar sebagai bagian dari dirinya. Hanya karena kasih, orang berani dan mampu jongkok sebentar. Mengambil sampah plastik contohnya. Yang dimana dia melihat ada di jalanan. Lalu memindahkannya ke tempat yang seharusnya. Wow, luar biasa kan? Tanpa itu, sampah plastik yang menampakkan diri tidak akan pernah terlihat. Dan akan terus tinggal di sana. Ya, di tempat itu juga selama-lamanya. Dan belajar terus-menerus untuk mengasihi merupakan panggilan kita. Membenci tidak perlu belajar. Namun mengasihi memerlukan proses yang panjang, yang berkelanjutan, dan perlu sikap hati yang jelas. Maka perintah mengasihi senantiasa aktual bagi siapa saja dan kapan saja. Mengasihi tidak memandang warna apapun, tidak memandang kekayaan apapun, dan tidak memandang jabatan apapun. Sudah seharusnya mengasihi itu membebaskan. Bisa jadi kasih itu menuntun sebuah pengorbanan. Bisa jadi mengasihi itu justru membuat sakit. Namun berkorban karena kasih yang tulus akan mendatangkan keselamatan, tidak berhenti pada kesakitan. Marilah kita semua mencontoh teladan kasih yang telah Tuhan Yesus berikan buat saudara dan saya, agar kita semua dimampukan untuk mengatasi setiap persoalan dan tantangan yang ada di dunia ini sesuai dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk memiliki kasih. Standar kasih orang percaya lebih tinggi daripada orang dunia. Tuhan sudah memberikan kita kasih. Tuhan Yesus bahkan datang memberikan kasih yang paling utama, yaitu dia berkorban untuk menebus dosa pelanggaran saudara dan saya. Tuhan menuntut kita untuk mengasihi siapapun secara total. Bukan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita, tapi juga kepada musuh kita. Kiranya hidup kita mencerminkan kasih daripada Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.